Percaya nggak kamu, gurita adalah pengunjung dari luar angkasa. Kejadiannya seperti ini. Telur gurita yang tersimpan di dalam es yang terjebak dalam benda-benda angkasa jatuh ke bumi. Kemudian, mereka akan bercampur dengan informasi genetik yang sudah ada di planet kita. Lalu, gurita pun lahir. Mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk membenarkan bahwa gurita yang sangat cerdas adalah makhluk luar angkasa. Namun, ide ini didasarkan pada teori yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yang dikenal dengan nama panspermia. Panspermia adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta, tidak hanya di planet. Jadi, benda-benda seperti debu antariksa, asteroid, dan bahkan wahana antariksa pun memiliki kehidupan yang menempel padanya. Dan ketika mereka melakukan perjalanan melintasi galaksi, kehidupan pun disebarkan. Pemikiran ini menjadi polemik ketika bertentangan dengan gagasan bahwa semua kehidupan berasal dari planet kita. Tapi, meskipun teori gurita baru ini menyegarkan, teori ini tidak berkontribusi terlalu besar dalam pencarian kehidupan di planet lain. Teori ini terlalu hipotetis. Gurita ternyata berusia sangat tua. Fosil tertua yang diketahui berasal dari hewan yang hidup hampir 300 juta tahun yang lalu. Sebagai informasi, ini terjadi sebelum dinosaurus menjelajahi bumi. Tunggu, masih ada lagi. Lengan gurita memiliki pikirannya sendiri. Itu karena 2/3 dari neuron mereka berada di lengan, bukan di kepala. Ini berarti lengan mereka bisa memecahkan masalah cara membuka kerang. Sementara pemiliknya mengkhawatirkan hal lain. Ini baru multitasking tingkat ninja. Dan seperti hewan lain, misalnya simpanse dan lumba-lumba, gurita terbukti pandai bermanuver dengan alat, seperti memungut cangkang kerang dan menggunakannya sebagai rumah sementara. Tentu saja hewan yang paling cerdas di planet kita adalah manusia, menurut manusia. Namun kita tampaknya tidak memberikan penghargaan yang cukup kepada babi. Babi sangat pintar sehingga mereka bisa bermain video game. Tidak, bukan Minecraft. Tapi dalam sebuah penelitian akademis baru-baru ini, para ilmuwan menyuruh 4 ekor babi memainkan sebuah permainan joystick. Mereka harus memanipulasi stick agar bola yang bergerak bisa menabrak dinding dan mereka akan mendapatkan hadiah. Keempat babi itu berhasil dengan baik dalam tes tersebut, yang bahkan mengejutkan para ilmuwan. Burung merpati juga berhasil dalam tes yang mengesankan. Mereka dilatih untuk membedakan lukisan Picasso dengan lukisan Monet yang tidak sulit mereka pelajari. Kemudian, mereka dapat menerapkan pengetahuan ini untuk mengidentifikasi karya seni yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang berarti mereka benar-benar memahami perbedaan dari masing-masing pelukis. Jika kita menempatkan kanguru dalam kontes kemampuan hewan paling menakjubkan, mereka akan menang. Hal ini terutama karena mereka melanggar aturan berkaki 4. Spesies kanguru yang istimewa, kanguru merah, menggunakan ekornya untuk membantu mendorongnya ke depan. Secara visual, kanguru ini memiliki 4 kaki, tapi dalam praktiknya ia menggunakan 5 kaki. Mereka secara biologis dibentuk untuk menggunakan ekornya sebagai anggota tubuh kelima karena ekornya penuh dengan tulang belakang yang diartikulasikan dan otot-otot yang tebal. Tentu saja, ini adalah hewan Australia. Terlepas dari lelucon ini, Australia adalah rumah bagi berbagai hewan unik, seperti ular paling berbisa di dunia. Reptil yang tidak terlalu imut ini dikenal sebagai taipan pedalaman dan bisa yang dimilikinya cukup untuk melumpuhkan 100 orang dewasa. Dan masih dalam topik hewan berbahaya, pulau ini juga merupakan rumah bagi salah satu laba-laba paling berbisa di dunia, laba-laba jaring corong, yang dapat ditemukan tidak terlalu jauh dari pusat kota Sydney. Astaga! Little Mermaid mungkin telah menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan di bawah laut itu menyenangkan, tapi dia tidak menyebutkan apapun tentang cara-cara hidup aneh ikan anglerfish. Anglerfish adalah jenis ikan istimewa yang memiliki moncong besar yang terhubung ke bagian depan tubuhnya. Mereka terlihat seperti selalu memegang lentera di depannya. Hanya saja, lentera kecil yang mereka bawa adalah jenis bioluminesensi. Dan itu jauh dari kata romantis, karena anglerfish menggunakannya untuk memikat ikan yang lebih kecil sebagai makanan mereka. Pada tahun 1999, para ilmuwan menemukan bahwa si kecil ini menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam keadaan terbalik.
Mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Melayang-layang di dasar Samudra Pasifik pada kedalaman sekitar 5.000 meter, di mana cahaya hampir tidak bisa menjangkaunya. Di sanalah mereka berada. Mereka melakukan ini karena mereka hidup dekat dengan dasar laut. Lentera yang ada di tubuh mereka menerangi tanah untuk mencari makanan. Mereka mungkin aneh, tapi cukup pintar. Baru-baru ini para ilmuwan telah menemukan spesies hewan yang tidak memiliki otak dan kepala, tapi cukup cerdas. Perkenalkan Brittle Star atau disebut juga bintang mengular. Makhluk berlengan 5 ini adalah seikat saraf dan telah membuktikan bahwa ia sangat pintar. Dalam sebuah eksperimen baru-baru ini, para ilmuwan meredupkan cahaya saat mereka memberi makan Brittle Star makanan favorit mereka, udang yang lezat. Setelah 10 bulan dikondisikan, bayi-bayi ini akan keluar dari persembunyiannya segera setelah para ilmuwan mematikan lampu di ruangan tempat mereka berada. Tentunya, mereka mengharapkan untuk menikmati makanan yang lezat. Kita seharusnya tidak menilai otak dari ukurannya, atau tidak adanya otak dalam kasus ini. Ada sesuatu yang dikenal sebagai perilaku kucing oranye, dan ternyata ini bukan sekedar meme. Sejauh ini, para ilmuwan telah dapat memahami bahwa warna bulu berhubungan dengan jenis kelamin kucing. Dan karena warna oranye adalah kromosom X, kucing oranye biasanya jantan, seperti Garfield. Apa yang disebut perilaku kucing oranye menggambarkan kucing oranye sebagai agen kekacauan. Sekali lagi, sangat mirip dengan Garfield. Namun, belum ada penelitian konklusif mengenai apakah warna bulu dan perilaku kucing benar-benar terkait. Dalam hal penglihatan, udang mantis mungkin memiliki penglihatan yang paling psikedelik di antara semua hewan. Makhluk yang tampak lucu ini memiliki 16 jenis fotoreseptor, dengan 5 diantaranya diperuntukkan bagi spektrum ultraviolet atau UV. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, yang tidak terlihat oleh manusia. Hal yang masih belum dipahami oleh ilmu pengetahuan adalah bagaimana tepatnya udang mantis ini melihat dunia di sekitar mereka. Tentu saja, mereka bisa melihat sekumpulan warna, tapi mereka tidak bisa membedakan semua warna tersebut di antara mereka sendiri. Bisa jadi, mereka hanya melihat banyak warna yang sangat jelas dan sangat buram, tapi kita belum menemukan cara untuk memeriksanya. Mengatakan bahwa kungkang itu lucu adalah pernyataan yang meremehkan. Mereka mungkin salah satu hewan paling ramah di hutan, tapi masih ada lagi. Jika kamu melihat lebih dekat pada mantel bulu mereka, kamu akan melihat sedikit warna hijau. Warna hijau ini sebenarnya adalah ganggang kecil yang tumbuh bersama kungkang. Tumbuhan ini membantu kungkang berkamuflase dengan lebih baik di hutan, tapi juga memelihara mereka. Celah-celah kecil di dalam bulu kungkang menciptakan lingkungan yang sempurna untuk reproduksi ganggang, dan para ilmuwan telah menemukan spesies ganggang yang tidak ada di tempat lain di dunia. Mereka bertahan hidup dengan sedikit bantuan dari teman-temannya. Jauh di dalam gurun Sahara, kamu akan menemukan makhluk kecil yang dikenal sebagai rubah fennec. Hewan bertelinga besar ini beradaptasi dengan sempurna untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat. Telinga yang besar membantu mereka untuk mengusir panasnya gurun yang tak tertahankan, serta membantu mereka berburu mangsa di bawah tanah. Lihatlah makhluk ini. Tidak seperti namanya, panda merah lebih mirip dengan rakun daripada panda raksasa. Kamu akan menemukan banyak makhluk seukuran kucing ini di wilayah Himalaya, melompat dari satu pohon ke pohon lainnya dan berkumpul bersama untuk menghangatkan diri dari cuaca yang keras. Mereka lembut dan ramah seperti sepupu panda besar mereka, dan sesekali menikmati makan beberapa batang bambu. Lalu kita punya lebah. Dibandingkan dengan manusia, otak lebah hanya sebesar kepala peniti. Namun, mereka mampu melakukan hal-hal yang mencengangkan. Katakanlah seekor lebah kehabisan energi setelah melakukan penerbangan pencarian yang panjang. Lebah ini sangat membutuhkan setetes madu untuk terus terbang. Tapi cerdasnya, ia tidak perlu kembali ke sarang untuk mengisi ulang tenaga. Dia bisa meminta setetes madu kepada sesama lebah langsung dari perut lebah lain dan terus terbang. Jenis sistem terdesentralisasi ini memungkinkan mereka membangun masyarakat yang sangat efektif. Lebah tidak perlu memotong antrian di depan sarang madu, misalnya. Bercanda, deng.